لو قدرتم على أعقابكم lagu udah dah. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Pas lagi kata semutan nanti kan bicara kan lagi kata semutan tuh meja ini kan panjang aja santri pindah situ meja santri putra pindah kan bisa kan santri putri itu Baru tak gaya nunggu santri ada pun ada tidak dulunya. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله. Pak kursi dulu, kursi itu. في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama, para ustaz yang tidak dapat satu persatu, tapi khusus penceramah kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Habib Ali Yahya Al-Habsyi dari Solo. Yang kedua akan kita kisah juga orang tua kita di Haji Mustafa Saleh. Yang kita hormati dan kemuliakan Bupati Merangin, yang dalam ini juga asisten tidak Pak Zubair. Dulu Bupati tidak bisa hadir, Pak Sedang tidak bisa hadir. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Atlet Agama dan Merangin, Bapak Haji Marwan. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak daripada TNI dan kepolisian yang telah hadir ikut acara pada pagi hari ini, yaitu peringatan Maulid dan sekaligus ulang tahun Pondok Pesantren yang ke-30. Bapak Ibu, para tamu undangan yang tidak dapat disebut satu persatu. Pertama kami menyampaikan selamat datang ke Pondok Pesantren Hakul Yakin yang telah berusia sekarang ini lebih kurang 30 tahun. Mudah-mudahan lembaga ini dalam menyengkang dilanjutkan ke undang Allah Subhanahu wa taala dan maka mendidik umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, perlu sampaikan juga pesantren ini dulunya Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Pak Kemenag, ini 80% adalah wakaf pribadi dari mantan gubernur kita Haji Abdul Masiti. Gedung-gedung ini adalah wakaf pribadi Masalah kenapa ini tidak proposal Pak? Ini hubungan baik antara orang tua saya Gaji Subaihi dengan beliau. Jadi memang tidak ada proposal Pak. Nah, jadi yang proposal gedung ini adalah wakaf dari Alhamdulillah Masih itu. Saya beliau jadi benar Jambi. Yang kedua yang saya sampaikan, ayat yang di depan kita ini Pak, ini adalah fasilitasnya adalah wakaf dari Haji Farudin Razik Ashar, MH Rektor Umari sekarang, adiknya Menteri Gubernur. Yang kedua adalah wakaf dari Dr. Haji Hasan Siragus, MM sama-sama Menteri Gubernur. Ini pun wakaf, tidak proposal. Ini saya langsung minta duit untuk mengalirkan air, jadi Pak, lebih kurang 2 kiloan dari sini. Jadi yang wakaf itu fasilitasnya Pak, upah-upahnya, itu ayat Allah. Nah, ini berapa manfaatnya Pak? Kenapa Pak? Ini sebelum ada dari bukit ini, mak saya almarhumah Haji Khalifah 7 tahun kalau musim kemarau ini ngantar anak satu ini ke Batang Subang sebelum Batang Subang itu. Jadi mak saya berdoa kepada Allah minta dapat air ngalir dari bukit sana kita. 7 tahun belum dikabul Allah Pak. Lewat permintaan saya kepada Haji Razik Ashar, MH, Rektor Umar sekarang, dan juga HBA, untuk itu jadi gubernur. Saya ingat yang lagi duit itu dari rekening pribadi, Raziko rekening pribadi. Ini kalau tidak salah nilainya 110 juta. Kemudian IPA, kemudian asalnya ada Ustaz Jalaluddin, minta supaya IPA ini ditanam dalam supaya tidak pecah, injak di kerbau dan sakit. Alhamdulillah, lanjut sampai terus. Bapak Ibu sekalian, ini pesantren gedung ini adalah untuk putri Pak, untuk putri. Dan orang tua saya ini alhamdulillah anaknya paling tingkat dari Indonesia Pak. Baik, pertama putri. Kalau saya di Jambi Pak, bisa mulai. Yang adik saya Zaki di Malaysia. Nah, ini putrinya itu ada di hafal Quran. Alhamdulillah alim-alim Pak. Jadi untuk mengembangkan ilmunya ini apabila pesantren atau lagi sekiranya tidak lagi minta wakaf dengan mantan gubernur.
mulai kabulkan. Tapi dalam perjalanannya datang orang datang ke sini laki-laki. Makanya laki-laki itu Pak. Nah sekarang ini masjid yang ada sebelah kanan di depan itu ada rencana musola untuk santri laki-laki. Dulu ada musola itu bekas arena antik. Zamannya Burki Pak. Ini Emran. Itu rumpun Pak. Dari kayu, lantai kayu dan tiang kayu. Itulah musola untuk santri laki-laki. Sekarang ini darurat. Saya minta supaya ikut seberang seperti direncanakan untuk musola yang dibangun 2020. Di dalamnya ada 10 untuk 2 lantai. Di rencana ketimbang ke depan ini untuk musola anak santri juga untuk tahfiz lantai 2. Dan kita rencanakan kita buka 24 jam selain untuk majelis taklim bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, bagi yang berminat untuk investasi akhirat, silakan menghubungi adik kami Ustaz Asyur. Itu yang di depannya Pak untuk masjid. Nah, kalau untuk putra itu di depan di belakang masjid jalan ada asrama putra. Itu insyaallah dengan anak kita ke depan ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan kami, kelupaan kami dan tempat Bapak Ibu sekalian. Ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi inilah barangkali khusus sampaikan dalam rangka memperingati Nabi sekaligus memperingati 70 tahun berdiri bersama Hakul Yakin. Kenapa Hakul Yakin Pak? Saya pernah protes keluarga saya. Kenapa Hakul Yakin? Tidak yang modal Pak, yang modal cuma tanah ini. Dari sampai yang modal Pak, yang modal pun modal tanah. Maka dibilang Hakul Yakin benar-benar yakin. Jadi Pak, kalau siapa itu tidak Hakul Yakin. Nah, kenapa kita tidak punya modal sama sekali? Cuma punya lahan. Tapi bagaimana membangunnya ini? Proposal untuk saya paham proposal Pak Tua. Proposal panjang. Nah, belakangan adalah bantuan daripada Pemda. Kita punya aset Pak, lahan punya. Tinggal lagi belum ada yang produktif. Juga ada bantuan karet, tidak pernah. Terima kasih Bu. Ada kolam ikan di sini. Ya, adalah hasil begitu tidak maksimal. Cuma ini sangat tergantung dengan dana untuk membuat dia permanen. Kemudian terakhir, saya juga terima kasih kepada Pemda ini, Dewan Pak Suster juga yang telah membantu dana. Nah, ini adalah bantuan dari Pemda ini. Terima kasih. Semoga perhatian Pemda ini dalam rangka untuk membimbing, mendidik anak-anak bangsa ini menjadi anak yang baik, dan sehat, dapat ridho kepada Allah dan pahala diperkenalkan. Aman Pak, kalau bupati Pemda itu menikah gampang. Ini tidak bisa sesuai di daerah. Anak banyak menginginkan ini. WC MTK ada. Jadi kalau punya tanda tanya laku Pak, itu sedikit baik bisa pahalanya berlipat ganda. Sebab pesantren Pak ngaji Al-Quran, cara sembahyang, baca kitab, sembahyang berjamaah. Ini kita siapkan untuk anak bangsa. Ini berapa pahala Pak? Jadi kalau pemerintah itu menyebutkan nilai agama, lebih gampang cari pahala, gampang masuk surga. Jalan tol. Tapi ya kita tidak bisa untuk satu masalah saja. Tapi ke depan mudah-mudahan kita sebagai Islam ya kita hidup kematian Pak. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita sebelum kita empatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dapat yang dapat kita bangun, kita berikan untuk anak bangsa menjadi anak bangsa yang baik, agamis dan nasionalis dalam rangka menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Demikian, terima kasih dan mohon atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah
wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati semua para alim ulama, para guru, wabil khusus guru kita semua Buya Sakar Saleh, mata'an Allah bituli hayatih syarifah. Dan yang saya hormati juga Ketua Yayasan Al-Ustadz Buya Tarmidhi Ahmad Tarmidhi, mata'an Allah bituli hayatih, dan semua para tokoh yang ada di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada dari Bapak Kemenak yang saya hormati dan perwakilan dari Bupati. Mudah-mudahan jenengan semua diberi sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ada di sini dari unsur kepolisian dan TNI, selamat datang. Mudah-mudahan jenengan semua juga dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dilancarkan semua urusannya, dan dijadikan putra-putri kita semua putra-putri yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik para santri dan santriwati juga mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak-anak yang dapat membahagiakan orang tuanya di dunia, di barzah dan juga akhirat. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dijadikan min ahlil khair, min ahlil ilm, min ahlil ibadah, min ahlil Quran, min ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita pada pagi hari ini tidak ada lain semua itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena kita punya uang untuk sangu sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di majlis yang mulia ini, tapi hadirnya kita semua tidak ada lain karena pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taufik? At-taufiq huwa khalqu qudrah ala fi'li ta'ah. Taufik itu adalah Allah ciptakan kemampuan pada hambanya agar hambanya tadi itu bisa berbuat taat. Termasuk hadirnya kita pada pagi hari ini di pondok ini menghadiri majelis ilmu, itu adalah satu perbuatan ketaatan yang harus kita syukuri. Dengan semua, sampean semua, antum semua ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saya jauh-jauh dari kota Solo, prosesnya panjang sekali bisa sampai ke tempat ini. Prosesnya napa wae? Yang pertama harus melakukan vaksinasi 2 vaksin. Nggih ya? Alhamdulillah saya juga sudah divaksin, Pak. Sudah melakukan vaksinasi. Mungkin sebelum sampean vaksin saya sudah vaksin dulu. Saya vaksin dulu waktu awal-awal dulu, Pak. Jadi bulan Februari itu saya sudah divaksin 2 kali vaksin. Alhamdulillah. Bulan ini saja saya sudah melakukan PCR, Pak, tes untuk kesehatan tadi itu syarat agar kita bisa melakukan perjalanan. Itu saya bulan ini sudah melakukan PCR sebanyak 6 kali. Disogok hidungnya, disogok mulutnya. Tujuannya apa? Bisa berjumpa dengan antum-antum semua di sini. Dan semua itu saya lakukan vaksinasi, begitu juga PCR. Ini tujuannya agar saya ini membentengi diri saya dari musuh yang tidak terlihat. Ini termasuk ikhtiar zahir, ikhtiar saya untuk menjaga kesehatan tadi itu. Ya. Ikhtiar musuh yang tidak. Kalau ibaratnya seperti ini, ibaratnya kita berperang. Orang yang berperang itu pasti dia harus sediakan yang namanya tameng.
senjata harus siap. Itu kalau musuhnya terlihat. Lah musuh kita ini sekarang tidak terlihat, yang namanya wabah COVID. Maka itu termasuk ikhtiar saya. Tentu saya barengi dengan yang namanya doa, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberi kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah semua sudah saya lakukan syarat-syarat perjalanan, dan alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah jenengan semua. Amin ya rabbal. Kembali lagi at-taufik. Hadirnya kita ini dikarenakan pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebalikan dari taufik itu namanya khudlan. Khudlan itu Allah ciptakan kemampuan pada hambanya untuk berbuat maksiat. Waliyadu billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, dengan kita mengadakan majlis-majlis ilmu seperti ini, mendirikan pondok seperti ini, itu berarti kita turut andil mengamankan daerah kita semua. Karena kalau nggak ada majlis-majlis seperti ini, wah, daerah kita pasti dikuasai oleh setan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min qaryatin aw badi'atin la yuq'adu fiha majalisul ilmi awil dzikri illa istahwadha alaihimus syaitan." Ketika satu daerah, satu kota, satu tempat tidak didirikan di dalamnya itu majelis ilmu, majelis zikir, tidak dibangun madrasah, tidak dibangun pondok pesantren, maka tempat tersebut akan dikuasai oleh setan. Kalau sudah dikuasai oleh setan, maka di daerah tersebut banyak yang namanya pencurian, banyak yang namanya permusuhan, perjudian, perzinaan. Yang paling berat adalah dicabutnya iman orang penduduk setempat, dikuasai. Alhamdulillah dengan adanya majelis, dengan adanya pondok, ini juga termasuk membantu meringankan tugasnya Bapak Kepolisian dan Bapak TNI mengamankan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat satu kisah dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, ada satu kisah, ada seorang datang ke kota Basrah. Seorang datang ke kota Basrah. Ketika masuk di kota Basrah, orang tersebut melihat kota tadi itu kosong, sepi, tidak ada orangnya. Jalannya sepi, kampungnya sepi, bahkan pasar-pasarnya pun juga kosong, tutup semuanya. Bingung orang tadi ini, dan bertanya kepada salah satu penduduk kota Basrah yang ada, ditanya, "Ada apa kotamu ini kok sepi seperti ini? Apakah mereka sedang merayakan hari jadi kota tersebut di suatu tempat?" Maka dijawab, "Ketahuilah, penduduk kota Basrah setiap hari ini mereka semua berkumpul di masjid untuk mendengarkan nasihat dari gurunya, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri." Kita lihat himmahnya mereka penduduk Basrah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Semuanya, toko ditutup, kerjaan ditinggalkan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan himmah penduduk Basrah tadi itu bisa berada di kota kita semua, yang mana penduduk kota kita mencintai majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Jika kalian itu melihat taman-taman surga, maka hampirilah taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, taman surga adalah hilatul dzikir majalisul ilm. Taman surga adalah tempat berkumpulnya orang untuk berzikir kepada Allah. Taman surga adalah
tempat kita berkumpul di dalam majelis ilmu. Kalau kita mau tahu taman surga yang ada, ya, gambaran taman surga yang ada di akhirat sana, hadiri namanya taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Orang itu kalau masuk di dalam taman, dia merasa tenang, hatinya tenang, pikirannya senang, karena dia melihat apa? Kebun-kebun bunga-bunga yang indah. Ketika kita masuk di taman, ketika kita masuk di taman, yaitu di majelis ilmu, juga kita merasa tenang hati kita, pikiran kita damai. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan saudara-saudara kita muslim. Oleh karena itu, majelis seperti ini disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah taman surga. Dan siapa yang sudah masuk di taman surganya Allah yang ada di dunia, insya Allah bisa dipastikan kita semua akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam asar majalisul dzikri yukaffiru sab'ina majalisan min majalisil ghaflah. Majlis zikir, majlis ilmu yang kita adakan di suatu tempat, ya, satu saja dari majlis ilmu, satu saja dari pondok pesantren yang kita dirikan di satu tempat, itu dapat membentengi dari 70 majlis perkumpulan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di daerah kita ini banyak pondok-pondok pesantren. Satu saja bisa membentengi daerah ini dari 70 tempat-tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kok di daerah kita ini banyak pondok pesantren. Insya Allah aman, damai insya Allah. Bahkan disebutkan di dalam kitab, dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, seandainya pahala orang yang menghadiri majelis ilmu itu ditampakkan oleh Allah, mata hijab kita ini dibuka oleh Allah, kemudian kita melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka dikatakan laqtatalu, mereka itu dikatakan apa? Laqtatalu, merebutkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diibaratkan seperti orang yang berperang. Kalau kita dibuka sama Allah, melihat pahala yang begitu besar yang diberikan kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah tidak dibuka sama Allah. Jadi pahalanya yang banyak dibuat sampean semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan hatta yatruku fi imaratin imaratuh, mereka berbondong-bondong menghadiri majelis ilmu karena bisa melihat pahala yang banyak tadi itu, mereka meninggalkan imarah, orang yang mempunyai kepemimpinan, dia akan tinggalkan itu urusan kepemimpinannya untuk menghadiri majelis ilmu. Hatta yatruku fi sukin sukuh, sehingga orang yang mempunyai pasar, yang mempunyai toko, mereka tinggalkan tokonya, mereka tinggalkan pasarnya, ingin mendapatkan pahala yang besar di dalam majelis ilmu. Itu kalau dibuka sama Allah, kita bisa melihat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menghadiri majlis-majlis ilmu itu kalau bahasa Jawanya tomboati, obat dari hati. Kenapa kok obat dari hati? Karena memang obat dari hati itu kumpulono wong kang soleh, kalau bahasa Jawa. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita hadir di sini, kita bisa memandang wajah para kiai kita, para ulama kita, para guru-guru kita. Memandang saja kita mendapatkan pahala. Nah, dikatakan oleh Fathul Musili di dalam kitab, beliau mengatakan, Fathul Musili, alaysa marid idamuni at-ta'am wa dawa yamut. Fathul Musili bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku,
Bukankah ketika ada orang yang sakit itu kalau tidak dikasih obat, kalau tidak dikasih makan, maka dia akan mati? Betul. Orang sakit kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih obat, pasti dia akan mati. Begitu juga hati, ketika tidak diberi makan hati tadi itu selama 3 hari saja, maka hati tadi itu akan mati. Nah, makanannya hati itu apa? Makanannya hati, makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Sama seperti jasad kita yang butuh dengan asupan-asupan gizi, begitu juga hatinya manusia ini harus diberi asupan gizinya, yaitu ilmu dan hikmah. Itu semua bisa didapatkan di madrasah ilmu, di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sholat Jumat. Jadi di situ ada hikmahnya. Di dalam sholat Jumat ada rukun khutbahnya, ada khutbahnya. Di situ ada hikmahnya agar umat Islam ketika setiap hari Jumat berkumpul, mereka semua mendapatkan asupan-asupan rohani yang namanya itu khutbah Jumat. Bahkan ada seorang habaib yang bernama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Beliau setiap hadir dari majelis ilmu, setiap selesai dari majelis ilmu, beliau membaca doanya. Doa apa? Baca doanya doa setelah makan. Baca doanya doa setelah makan. Apa doa setelah makan? Alhamdulillah at'amana. Baca doanya, baca doa setelah makan. Wahai Habib, kenapa jenengan kok baca doa setelah majlis, kok baca doa makan? Iya, karena baru saja hati saya ini diberi asupan makanan. Asupan makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita istiqomahkan menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini. Karena majelis-majelis ilmu semacam ini adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu saat Rasulullah itu masuk di dalam masjid. Di dalam masjid itu ada 2 halakoh. Halakoh yang pertama di situ sedang membaca Al-Quran, berdoa. Halakoh yang kedua di situ ada majelis ilmu. Ada gurunya dan menyampaikan ilmu-ilmu fikih. Kemudian Rasulullah masuk. Rasulullah lebih memilih duduk bersama majelis ilmu. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Oleh karena itu mari para santri-santriwati semangat di dalam thalabul ilmu. Ya, karena ilmu adalah warisannya para nabi. Para nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Para nabi meninggalkan ilmu. Siapa orang yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat mulia. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan cara mensyukuri masa muda kita. Cara mensyukuri masa muda kita, khususnya para santri dan santriwati ini. Karena usia itu nanti semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau habiskan untuk apa masa mudanya? Cara mensyukuri masa muda kita habiskan untuk thalabul ilmu, menjadi seorang santri. Alhamdulillah. Karena apa? Karena para pemuda-pemudi sekarang ini, kalian adalah calon-calon tokoh di masa depan. Iya, para pemudi-pemuda sekarang ini, kalian semua adalah calon tokoh. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita, ya, dari sejak dini untuk besok kita akan menjadi seorang tokoh. Ada tokoh di masyarakatnya, ya,
akan menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Ai ta'allamu, belajarlah kalian, ya, belajarlah kalian khususnya di dalam ilmu agama sebelum kalian nanti itu menjadi seorang pemimpin. Mumpung kita ini masih menjadi seorang santri, masih menjadi seorang pengikut guru, pengikut kiai, maka kita gunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sibuk dengan mainan HP, game online dan lain sebagainya. Kita habiskan waktu kita ini untuk belajar. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau kalian sudah menjadi pemimpin, maka kalian sudah disibukkan dengan urusannya, urusan kepemimpinannya, urusan rumah tangganya, urusan bersama istrinya, bersama anak-anaknya, macam-macam urusan banyak. Maka sudah tidak sempat lagi untuk belajar, susah membagi waktunya. Mumpung sekarang masih muda, sekaranglah waktunya kalian mempersiapkan diri untuk menjadi tokoh di masa depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bermanfaat untuk diri saya sendiri dan hadirin semua. Lagi apa? Tambah lagi, tambah ya. Hah? Oke. Lanjut tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan, diikatkan kepada sesuatu yang mulia, dia pasti akan menjadi mulia. Ya kan? Pandai besi terkena api. Pandai besi terkena api. Dekat harum menjadi wangi. Kalian semua kalau duduk dekat sama orang tukang las pandai besi, maka akan terkena apinya. Begitu juga ketika kita duduk bersama penjual minyak wangi, maka kita juga akan menjadi wangi. Artinya saya mengajak kepada adik-adik untuk pandai-pandai memilih kawan. Kawan yang baik itu obat bagi hati, dan kawan yang jelek itu penyakit hati. Tadi saya sampaikan, segala sesuatu kalau ingin mulia, dia harus disandarkan, diikatkan dengan sesuatu yang bernilai. Contoh, kardus misalnya. Kardus tadi bisa menjadi tidak berharga ketika dia terpisah dari mushaf Al-Quran. Tapi kardus tadi itu bisa menjadi mulia karena kardus tadi itu terikat dengan Al-Quran. Segala yang terikat dengan Al-Quran, kardus tadi itu menyentuhnya saja harus menggunakan wudu. Karena apa? Karena terikat dengan yang mulia, yaitu Al-Quran. Contoh lagi, antum beli rambutan misalnya, buah rambutan. Ketika kita membeli rambutan, pasti kita mendapatkan tangkai-tangkainya, iya kan? Nah, coba kalau tangkainya itu kita pisah, kemudian tangkainya kita jual, kita kira-kira ada harganya? Tidak ada harganya. Tangkai tadi mau terjual harus terikat dengan rambutan. Nah, oleh karena itu ikatkan hati kita dengan yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alluqkan hati kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nanti juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal, contoh, bulan Rabiul Awal ini tadinya adalah bulan yang biasa saja, bukan termasuk bulan yang mulia, bukan termasuk bulan yang dikatakan di dalam Al-Quran Ashhurul Hurum,
Bulan-bulan yang dimuliakan yaitu ada 4. Bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Itu bulan-bulan mulia. Tapi bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa. Bisa menjadi mulia Rabiul Awal. Setiap Rabiul Awal disambut oleh jutaan umat muslim. Dikarenakan apa? Ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa kok Nabi Muhammad gak dilahirkan di bulan-bulan yang haram? Tidak dilahirkan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa yang mulia itu baginda Nabi, bukan bulannya. Bulan tadi bisa mulia karena ada Nabi. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di bulan-bulan yang mulia, maka musuh-musuh Nabi Muhammad tadi itu akan berkata, tentu saja Muhammad mulia karena Muhammad dilahirkan di bulan yang mulia. Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad yang mulia daripada bulan. Bulannya ikut menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad. Contoh lagi, Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu? Batu hitam. Sama tidak sama batu ini? Sama, jenisnya batu, tapi kemuliaannya berbeda. Hajar Aswad diperebutkan oleh orang-orang yang berziarah Makkah. Bahkan sampai kita mau membayar agar kita bisa mendekat kepada Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad tadi. Sama sebetulnya mencium hajar ini, sebetulnya sama. Tapi karena Hajar Aswad tadi itu ada ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW, Hajar Aswad pun menjadi mulia. Hajar Aswad pernah dicium Nabi Muhammad SAW. Artinya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi itu pasti ikut mulia. Kota Madinah. Kota Madinah itu tadinya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu banyak penyakit, banyak wabah, taun. Namanya kota Yathrib dulu sebelum Madinah. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, ke kota Yathrib tadi, Nabi Muhammad berdoa. Kemudian diangkatlah yang namanya wabah tadi. Madinah menjadi, Yathrib menjadi kota yang bernama Thayyibah. Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Bahkan pasirnya, debu-debu yang ada di Madinah tadi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, debu dan pasir kota Madinah tadi itu bisa menjadi obat. Para sahabat kalau sakit, para sahabat kalau selesai perang ada luka, dia ambil itu pasir debu kota Madinah untuk dijadikan obat. Madinah menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad. Bahkan jutaan umat Islam, mereka semua berziarah ke kota Madinah, beribadah di kota Madinah, dilipat gandakan pahalanya ribuan kali lipat. Bahkan disebutkan ada 2 kota yang dijauhkan dari fitnah Dajjal, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Semuanya itu ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu kalau masuk kota Madinah, beliau itu tidak pernah mau menggunakan sandal. Kalau bahasa Jawanya nyeker atau ngodok. Ketika ditanya kenapa kok masuk kota Madinah, jalan di kota Madinah tak pakai sandal alas kaki, karena beliau mengatakan karena di bawah tanah kota Madinah ini ada jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap berapa hari sekali Imam Malik ini keluar dari kota Madinah. Ketika ditanya oleh santrinya kenapa keluar kota terus wahai Imam, maka dikatakan saya keluar dari kota Madinah untuk buang hajat. Buang hajat saja beliau tidak berani di kota Madinah. Hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama berkata, tanah mana yang paling mulia di atas muka bumi ini?
tanah mana yang paling mulia di atas muka bumi ini? Tanah yang paling mulia di atas muka bumi ini, ada yang mengatakan tanah yang di atasnya dibangun Ka'bah. Tapi ada yang mengatakan tanah yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah tanah yang bersentuhan dengan jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanah kota Madinah. Artinya Madinah pun menjadi mulia. Banyak sekali keutamaan Madinah karena ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, terompahnya Nabi Muhammad, sandalnya Nabi Muhammad, ini diajak Isra Mi'raj sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diperintahkan untuk melepas sandalnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril yang mengantar Rasulullah SAW Mi'raj, beliau ketika sampai di Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tadi ini izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampai disinilah batasanku. Ketika saya maju satu langkah saja, kata Jibril, maka tubuh saya ini akan terbakar dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan wahai Muhammad, lanjutkan perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'rajnya berserta sandalnya tidak diperintahkan untuk dilepas. Mana yang mulia, sandalnya Nabi atau malaikat Jibril? Yang mulia malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulia. Tapi di sini karena ada terikat dengan Nabi Muhammad tadi itu sandal, maka sandal tadi itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika berada di Bukit Turisin dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa tadi itu diperintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Ya Musa, fahla'na alaika. Wahai Musa, lepaslah kedua terompahmu. Sekarang engkau berada di lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala apapun yang disandarkan, yang diikatkan dengan Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Termasuk antum semua di sini menjadi mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa saja iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nanti setelah Rasulullah mengetuk pintu surga dan dibukakan surga tadi itu, Rasulullah masuk, kemudian baru semua umatnya Rasulullah diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Setelah itu baru umat-umat Nabi terdahulu. Kita ini juga menjadi, karena terikat ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin, mari momen Maulid Nabi, mari kita ikatkan hati kita, kita hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, di dalam kita berumah tangga. Hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan syariatnya, amalkan sunnahnya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta damini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. Yang saya hormati Bapak Bupati Merangin yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Asisten 3 Bapak Dr. Haji Muhammad Zubir. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, yaitu Bapak Dr. Haji Marwan Hasan yang pada hari ini sangat hadir. Yang saya hormati Perkopinda Kecamatan yang sempat hadir pada hari ini, Al-Mukarram yang kita melihatkan Habib Ali bin Yahya Al-Habsyi. Selamat datang di bumi Kali Undangan Temanggung Kabupaten Merangin, tepatnya di Desa Muara Panco Timur, Barat. Yang kami hormati adik saya Kiai Haji Termesi Siwohi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hakul Yakin. Baiklah para hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama kali puji bahasa syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang paling besar kita terima itu yang tidak disadari oleh oleh banyak kan adalah nikmat hidup. Orang memandang yang namanya nikmat itu atau banyak, duit banyak, tapi tidak tahu bahwa yang paling berharga itu hidup. Kalau tidak ada hidup, tak jadi acara hari ini. Wajib kita syukuri pagi-pagi, bersyukur kepada Allah. Setelah bangun dari tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ahyani ba'da mamatan wa ilaihi nusyur. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Bersyukur itu penting. Sebab apa? Karena Rasulullah firman Tuhan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri apa yang telah kuberi kepada kamu, aku tambah. Kalau kamu tidak syukuri, ingat-ingat bahwa itu sangat-sangat. Artinya apa? Jangan kamu nambah nikmat itu yang ada nak aku ambil balik. Untuk menambah nikmat, tidak bersyukur kepada aku. Maka wajib bersyukur pada Allah SWT. Saling macam-macam bersyukur. Kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul sejauh-jauhnya. Ini yang penting. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul ini berat.
Sebab apa? Karena apa? Saking banyaknya perintah Allah yang laksanakan. Kita sudah pasti sekian banyak perintah dan nasihat yang tidak kita lakukan. Dan juga sudah pasti larang Allah dan Rasul yang kita lakukan. Kita tidak menyadari. Maka oleh karena itu, doa Rasulullah yang paling banyak setelah salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Wahai ya Allah, bantu aku mengingat Engkau. Sebab apa? Kalau bukanlah pertolongan Allah, tak mungkin kita akan ingat kepada Allah. Wa syukrika dan mensyukuri nikmat Engkau. Sekian banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tidak sedikit hamba Allah yang kufur terhadap nikmat Allah. Maka oleh karena itu, Rasulullah, tolong ya Allah, bantu aku, jadikan aku orang yang mensyukuri nikmat Engkau. Kalau bukan Engkau juga yang membantu, tidak mungkin bisa akan aku lakukan. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dalam menjalankan ibadah terhadap Engkau hendaknya sesuai dengan ketentuan. Sebab sepaham apapun, kalau bukan atas pertolongan Allah, tidak bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak halangan, banyak rintangan, banyak godaan. Para wali-wali Allah, inilah yang ditangiskan di malam hari. Takut jadi hamba Allah yang kufur tak nikmatnya. Beribadah tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, oleh para ulama, Rasul juga menganjurkan setelah salat itu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita baca istighfar? Berarti kita mengakui kekurangan salat kita. Apa kurangnya Pak Buya? Untuk sudah bagus, Fatihah sudah saya baca dengan baik, ayat sudah baca, rokok juga sudah demikian sujud. Itu mungkin bagus. Akan tetapi waktu salat, hati saudara itu keluar dari saudara itu pergi. Ada yang ke kebun sawit, ada yang ke kebun karet, ada yang ke pasar, ada yang pulang ke rumah. Yang tinggal di tempat salat itu hanya jasad saudara. Hati saudara sudah tanggal dari badan saudara, keluar, ambil motor pulang ke rumah, tukar baju, ambil dodos pergi ke padang sawit. Sampai di padang sawit, assalamualaikum, tiba. Itulah salat saudara. Ini yang kita takut. Walaupun bacaannya pas, rokok sujudnya pas, tapi hatinya banyak menghayal. Di dalam salat lagi menghayal, apalagi di luar salat. Habis hidup dalam menghayal. Nauzubillah. Ini yang kita takut, Pak. Komputer akhirat itu lebih dari komputer dunia. Nama saudara siapa? Nama saya Muhammad Ishaq bin Hasan Latif itu. Tengok, buka buku, tekan kena, keluar nama Abdullah bin Muhammad. Tekan kenop lagi, lewat malaikat, keluar gambar saudara tak itu. Oh betul.
Tolong saudara lihat, saudara salat. Pas waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya tanggal, hati itu keluar dari badan. Balik ke rumah, tukar pakaian, keluar ambil motor, pergi. Tengah perjalanan ke Bangko atau ke mana, Assalamualaikum datang. Bagaimana nilai salatnya itu? Menurut fikih salatnya sah, tapi nilainya hanya menurut berapa menit yang betul-betul ia khusyuk dalam sembahyang, hati dan mukanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Jadi zaman ini itu Pak Zubir, zaman Tatar, kita Tatar, sawit Tatar, semayang Joko Tatar, kita Tatar semayang, ya sampah, jadi kotor-kotoran yang ada dalam karet itu, kotor-kotoran masuk dalam karet. Yang dijualkan karet, bukan jual sampah itu. Jadi salat juga gitu, itu sampah salat. Maka oleh karena itu Rasulullah bermohon, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai ya Allah, bantuku mengingat Engkau, mensyukuri nikmat Engkau, berbuat ibadah sesuai ketentuan yang Engkau kehendaki dan Rasul Engkau. Wah, tinggi. Hai, karena nanti Pak sampai dia yaumul hisab, baru tahu. Kami berikan menghidup sekian puluh tahun, satu hari 24 jam. Dalam 24 jam berapa hari, berapa menit, berapa saat, berapa jam ya kamu betul-betul menghadap. Mulai jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai 24 jam. Jadi itu ternyata itu tidak sampai 1 jam 1 hari dengan Allah. Berarti kalau 1 hari 24 jam, 23 jam lupa dengan Allah SWT. Kali sekian hari 1 bulan, kali sekian tahun, jumlah sekian. Maka saudara termasuk golongan orang yang ghafilin, orang yang lupa dengan Allah SWT. Na'udzubillah misalnya. Itu Pak. Oleh karena itu, mari kita membentuk diri kita macam mana, selalu berzikir kepada Allah. Banyak-banyak berdoa, sudah salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita menyadari atas kekurangannya kita lakukan, Allah akan maafkan kekurangan tersebut. Kita baca doa, adalah tambahan karena banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hidayatan wa taufiqa. Wa zidna ilman wa hidayatan wa taufiqa. Wa zidna ilman wa hidayatan wa taufiqa. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار وعلى الضلال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا فتاح تحتنا فتوح العارفين وارزقنا فهم المرسلين. اللهم زدنا علما زدنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكر حسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكر حسن عبادتك. اللهم اصرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصرنا مع تحت لوائه يا ارحم الراحمين. اللهم اشفعنا بشفاعته، اللهم اشفعنا بشفاعته، اللهم اشفعنا بشفاعته يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.